Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 5982. Dia tidak setua itu, hampir sama dengan ibumu. Melihat situasinya tidak berjalan baik, Xia Xingchen dengan cepat menarik Chu Feng ke belakangnya dan mulai mengkritiknya dengan serius. Chu Feng, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Huahua belum terlalu tua, usianya hampir sama dengan ibumu. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng dan Huahua langsung terdiam. Xia Xingchen menyadari bahwa suasananya canggung, jadi dia dengan cepat menambahkan, ibumu melahirkanmu terlalu dini. Biasanya, seorang jenius seperti dia seharusnya tidak memiliki keluarga secepat ini. Benar sekali. Menurut usia dunia seni bela diri, wajar jika ibumu berusia beberapa ribu tahun. Jadi Huahua dan aku belum terlalu tua, jadi kamu harus memanggilnya kakak. Tapi begitu kata-kata ini keluar, Huahua langsung menoleh. Siapa yang ingin dia memanggilku kakak? Bukankah ini membingungkan senioritas? Melihat ini, Xia Xingchen buru-buru berkata, Huahua, ini hampir selesai. Chu Feng datang menemui guru Tao Saixing dengan membawa potongan bambu ramalan. Dia tidak menerobos masuk sama sekali. Lagi pula, kamu bahkan belum mandi, jadi kamu salah menuduh Chu Feng ingin mengintip. Ini memang terlalu berlebihan. Kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu begitu saja pada putra orang lain hanya karena kamu kalah dari Jie Ranking, kan? Setelah mendengar ini, Nah Huahua menjadi cemas. Apa, saudari Xingchen, apa yang terjadi dengan Jie Ranking? Hanya saja kami baru saja masuk, tapi kami harus segera kembali karena dia menerobos masuk. Saya sangat marah. Pada titik ini, Huahua jelas memikirkan sesuatu, dan segera memandang Chu Feng dengan serius. Tidak, kamu seharusnya terjebak di pintu. Bagaimana kamu bisa keluar? Saya mematahkan belenggu, kata Chu Feng. Itu hanya lelucon, hanya karena kamu dapat mematahkan belenggu di pintu, itulah formasi yang dibuat oleh ayahku sendiri. Huahua tampak tidak percaya. Ayahmu adalah guru Tao Saixing. Chu Feng terkejut. Ya, ada apa? Huahua berkata tegas sambil membusungkan dada. Chu Feng secara alami mengagumi metode senior guru Tao Saixing, tapi saya juga punya metode sendiri, kata Chu Feng. Trik apa yang kamu punya? Di usia yang begitu muda, kamu begitu gila hingga tidak ada batasnya. Jangan bilang itu kamu. Di usia ini, ibumu tidak akan mampu mengalahkan formasi ayahku, kata Nah Huahua. Oke, Huahua. Karena kamu sudah mendengar tentang Chu Feng ini, kenapa kamu tidak mempercayainya? Ayahmu sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia melampaui istana suci 7 alam? Chu Feng bisa melarikan diri tanpa terluka dari istana suci 7 alam. Apakah ini bohong? Di puncak 9 surga, Chu Feng menaklukkan asal mula denyut nadi. Apakah ini bohong? Kata Xia Xingchen untuk Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata ini, kesombongan Huahua semakin melemah, tapi dia masih menyilangkan tangan di depan dada dan bergumam dengan ragu, rumor itu dibesar-besarkan. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak, tapi aku tetap tidak mempercayainya. Pada saat ini, suara rahasia terdengar di telinga Chu Feng, dan itu adalah Xia Xingchen. Chu Feng, apa yang kamu inginkan dari guru Tao Saixing? Saya ingin menanyakan sesuatu tentang ibu saya, jawab Chu Feng diam-diam. Biar aku yang menilai masalah ini. Ini memang salah Huahua, tapi ini karakter Huahua. Dia sakit. Apa penyakitnya? Tanya Chu Feng. Permusuhan bawaan terhadap laki-laki, kata Xia Xingchen. Masih ada penyakit seperti itu. Chu Feng terkejut.
Ya, tapi Huahua memang sangat memusuhi laki-laki, bukan hanya kamu, tapi hampir semua laki-laki kecuali Guru Taos Haising. Tapi karena kamu di sini untuk meminta bantuan, kamu bisa menanggungnya jika kamu bisa. Huahua adalah putri dari Guru Taos Haising. Meskipun dia adalah putri angkat, Guru Taos Haising sangat mencintainya. Kamu tahu apa yang terjadi antara aku dan Sekte Abadi Changqiong? Sekte Abadi Changqiong mencari aku di mana-mana. Alasan mengapa kita bisa berlindung di sini justru karena Huahua. Guru Taos Haising setuju. Lagi pula, bisa dimengerti kalau dia marah. Baru-baru ini kami memecahkan reruntuhan, dan dia menghabiskan banyak usaha untuk menemukan cara masuk. Tetapi tidak lama setelah kami masuk, dia menemukan bahwa seseorang telah masuk ke wilayah tempat tinggalnya, dan dia segera bergegas kembali. Tetapi jika kamu ingin memasuki reruntuhan itu lagi, kamu harus menghancurkan formasinya lagi. Upaya sebelumnya mungkin sia-sia. Setelah mendengar ini, Chu Feng bisa mengerti mengapa Huahua begitu marah. Huahua tidak jahat, setidaknya mereka sangat baik padaku, kata Xia Xingchen. Senior, aku bisa mempercayai karakter temanmu. Hanya saja saya sangat ingin bertemu dengan Guru Taos Haising. Jadi, adakah yang bisa saya lakukan sekarang? Aku, Chu Feng, memiliki kulit yang tebal. Bukannya aku tidak bisa menundukkan kepalaku, tapi bisakah aku benar-benar melihat Guru Taos Haising jika aku menundukkan kepalaku? Tanya Chu Feng. Guru Taos Haising memang tidak ada di sini. Saya tidak tahu di mana tepatnya dia berada. Hanya Huahua yang tahu. Ayo lakukan ini. Aku akan memikirkan cara untuk mencegah dia mengusirmu. Kamu anak yang cerdas. Temukan kesempatan lain untuk pamer dan menyenangkan Huahua. Dia senang, mungkin dia akan memberitahumu, kata Xia Xingchen. Oke. Mendengar bahwa Huahua akan mengusirnya, Chu Feng segera menyetujuinya. Saya akhirnya lari ke sini, tetapi saya tidak bisa pergi seperti ini. Saat ini, Xia Xingchen memandang Huahua sambil tersenyum. Namun sebelum dia dapat berbicara, Huahua langsung berkata, "Kalian berdua pasti banyak bicara secara diam-diam. Apakah kamu berbicara buruk tentang aku?" Xia Xingchen membuka mulutnya dan tersenyum cerah. "Kamu sangat pintar, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, tapi memujimu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Chu Feng. "Chu Feng, kamu masih belum mengakui kesalahanmu kepada senior Huahua." Chu Feng segera membungkuk. "Maaf senior, Chu Feng datang di waktu yang salah. Senior yang menyia-nyiakan waktunya dengan tindakan yang tidak disengaja memang pantas mati. Senior akan dipukuli atau dimarahi, tetapi Chu Feng tidak akan pernah mengeluh." Tapi Huahua tersenyum menghina dan berkata dengan dingin, "Jangan lakukan ini, kamu sedang mencari ayahku, kan? Ayahku tidak ada di sini. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali, tapi itu akan memakan waktu paling cepat 3 tahun. Kamu bisa kembali dalam 3 tahun. Tetapi 3 tahun dari sekarang, kita mungkin tidak lagi berada di sini." Xia Xingchen benar, Huahua benar-benar membuat orang menjauh. Melihat ini, Xia Xingchen buru-buru berbicara. "Huahua, apakah kamu tidak ingin menghancurkan reruntuhannya? Chu Feng adalah jenius spiritualis dunia yang paling kuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Biarkan dia menemani kita, mungkin dia bisa membantu." Dia? Tapi setelah mendengar ini, rasa jijik di wajah Huahua menjadi semakin kuat. "Bukannya aku meremehkannya, jangan bicara tentang apakah gelar jenius spiritualis dunia paling kuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini dapat diandalkan. Bahkan jika dia bisa diandalkan, reruntuhan itu berada di luar jangkauan junior seperti mereka. Huahua, Chu Feng telah membantuku,
pertimbangkan saja wajahku dan beri dia kesempatan. Xia Xingchen memeluk lengan Hua dan berkata dengan manis. Saudari Xingchen, karena kamu sudah berbicara, jangan katakan bahwa aku tidak memberimu wajah. Saya akan memberinya ujian, dan jika dia bisa menyelesaikannya, saya akan membiarkan dia pergi bersama kita. Tapi kalau tidak bisa dipatahkan, segera biarkan dia pergi, oke? Pada saat ini, sebelum Xia Xingchen dapat berbicara, Chu Feng berkata, oke. Oke, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk membukanya. Jika kamu tidak bisa membukanya dalam waktu 1 jam, kamu akan segera pergi. Sambil berbicara, Hua melemparkan bola formasi seukuran semangka ke arah Chu Feng. Hua, ini dia. Melihat bola, Xia Xingchen tampak tak berdaya. Bola sebenarnya adalah sebuah formasi, tetapi hanya bisa dipecah oleh naga sejati pada tahap awal Chu Feng masih dalam jubah dewa, jadi ini jelas tidak mungkin. Tapi saat berikutnya, ekspresi Xia Xingchen tiba-tiba berubah. Bahkan Hua membuka mulutnya sedikit dan tidak bisa menahan untuk tidak menggosok matanya. Mereka melihat Chu Feng meraih bola ajaib dengan kedua tangan, lalu mengguncangnya, dan bola ajaib itu mekar seperti bunga yang mekar. Dan mereka semua tahu. Ini adalah adegan yang hanya terjadi ketika formasi berhasil dipatahkan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.